saudaraku? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi penebusan dosa selalu berhubungan dengan nyawa, ya, darah dan kematian, saudara. Jadi ketiganya ini, saudaraku, ya, adalah aspek yang terkait dalam hal penebusan dosa, saudara yang terkasih. Ya, jadi hal ini telah menjadi ketetapan kita untuk berkelakuan baik. Ya, coba kita baca kitab penuntun di Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Salah seorang satu membaca, bantu saya. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat, tolong dibacakan. Imamat 17 ayat 11. Iya. Inilah hukuman tentang korban, keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Iya. Terima kasih ya, Mam. Dia berbicara tentang korban, ya. Kalau di dalam hukum Taurat, saudaraku yang terkasih, ya, diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia berdosa perlu juru selamat, ya. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus, saudaraku, ya. Yang adalah kegenapan hukum Taurat itu, saudaraku, ya. Coba kita buka kembali, saudaraku, di Matius 5 ayat 17. Ya, tolong ditampilkan. Di Matius 5 ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi ingat, saudaraku, ya, kedatangan Yesus, saudaraku, untuk menebus dosa kita, ya, kecuali persembahan nyawa, darah ataupun kematian. Bisa kita buka kembali, saudaraku, di Roma 10 ayat 4 itu, saudaraku, ya. Satu lagi, ya, ayat penuntun kita. Oke, kita baca bersama-sama, saudaraku yang terkasih. Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Iya. Jadi Yesus Kristus, saudaraku, memenuhi kualifikasi untuk memiliki kelayakan, ya, dalam upaya penebusan manusia berdosa untuk keberadaannya yang tanpa dosa itu, saudaraku. Ya, jadi kesaksian di dalam PB ini, saudaraku, atau perjanjian baru, ya, adalah bahwa Yesus Kristus tanpa dosa. Ya, kita buktikan bahwa Yesus tanpa dosa. Kita bisa baca kembali di Yohanes 8 ayat 46. Tolong tampilkan kembali dulu sebentar, ya. Di dalam perjanjian baru itu, bahwa Yesus Kristus itu dinyatakan tanpa dosa, dinyatakan tanpa bercacat sedikit pun. Kita baca di Yohanes 8 ayat 46. Kita baca bersama-sama. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ini bukti Tuhan, tandanya Dia Tuhan, tandanya Dia tidak berdosa, tanpa dosa, saudaraku. Ya,
Dan dia benar-benar sudah dijanjikan Allah datang turun ke dunia ini untuk menebus dosamu, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa nenek moyang kita, saudara ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, saudaraku ya, zaman dahulu itu, saudaraku ya, dikorbankan seekor binatang, saudaraku ya. Seekor binatang yang harus mati untuk menebus dosa ya. Namun dalam PB ini, saudaraku, di perjanjian baru ini, saudaraku ya, yaitu kematian Kristus ya, yang menjadi persembahan yang benar bagi Allah. Jadi Allah tidak lagi berkenan terhadap persembahan binatang. Ingat itu, saudaraku ya. Dia tidak berkenan lagi. Kalau zaman dulu dia salah, dia melakukan salah, dia membunuh, dia hanya memberikan seekor binatang ya, dombanya, untuk persembahan penebusan dosanya. Tetapi sejak PB ini ada, sejak kedatangan Yesus Kristus, sejak kematian Yesus Kristus datang ke dunia ini, saudaraku ya, persembahan binatang itu sudah dihapuskan, saudaraku ya. Mari kita buktikan, saudaraku, di Ibrani 10 ayat 4 sampai 6. Tolong ditampilkan di Ibrani 10 ayat 4 sampai 6 ya. Baca bersama-sama, saudaraku yang terkasih. 46 ya sayang. Oh iya, betul. Ya. Sebab 1 2 3. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya iya sih, nggak masuk akal. Masa pula engkau membunuh, engkau kaya, engkau berikan dombamu untuk menebus dosamu? Ya nggak mungkin. Iya toh? Nah itu, saudaraku ya. Jadi sekarang yang berlaku itu, saudaraku ya, di perjanjian baru itu, saudaraku ya, yang di Yohanes 8 ayat 46 tadi, saudaraku ya. Ya, jadi kita cermati, saudaraku, kembali kita di Efesus tadi di ayat 7 sampai 12 itu, saudaraku. Ya, mari kita baca kembali di ayat 8 sampai di ayat 12, kita tuntaskan habis. Ayat 8, 1 2 3. Ya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, saudaraku yang terkasih. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar yang memenuhi kriteria kekudusan, saudaraku ya, dan tidak perlu mempersembahkan korban binatang lagi, saudaraku ya. Tidak perlu lagi engkau mempersiapkan lembumu ya untuk menebus dosamu. Itu tidak ada lagi hubungannya, saudaraku ya, seperti di kitab Ibrani 10 ini, saudaraku ya. Jadi itu tidak diberlakukan lagi ya. Sekarang kita ya, untuk menebus itu kriterianya engkau harus kudus, engkau harus 100% percaya kepada Yesus ya. Engkau tidak bercacat celah di hadapan Tuhan Yesus ya. Itu kuncinya, saudaraku ya. Tolong diingat itu, saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku ya, kekudusan tidak perlu mempersembahkan korban untuk dosa sendiri, karena dia sama sekali tidak mengenal dosa dan tidak dapat berbuat dosa ya. Tadi kita sudah baca di Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 itu ya. Untuk menanggapi hal itu, saudaraku ya, ada buku kita baca, saya baca buku Charles
Gerais yang di dalam buku teologi dasarnya saudaraku berkata, ya, kita memiliki seorang imam besar yang benar-benar dapat memberi simpati karena ia sungguh-sungguh diuji dengan ujian-ujian khusus bagi seorang manusia Allah. Inilah buku yang ditulisnya saudaraku, ditulis oleh Bapak Charles di dalam buku teologi dasarnya itu saudaraku ya. Jadi kita memiliki seorang imam besar yang benar-benar dapat memberi simpati karena ia sungguh-sungguh diuji dengan ujian-ujian khusus bagi seorang anak manusia Allah, yaitu saudaraku Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita untuk keselamatan kita kelak. Amin saudara. Nih, ini kuncinya saudaraku ya. Lalu yang berikutnya saudaraku ya, dikatakan dibahas tadi yang sudah kita bacakan, ia tidak berbuat dosa dan ia tidak mungkin telah berbuat dosa saudaraku ya. Dan ia memang suci saudaraku. Dari dulu sampai sekarang dia tidak bersalah. Sudah jelas banyak pembuktian firman tadi yang sudah kita buka. Dan dia tidak tercemar ya. Dia seorang anak domba Allah yang tidak bernoda ya. Jadi kalau agama tetangga sebelah tidak mempercayai kepercayaan kita, biarkan ya. Kalau kita menginjil juga dia diarahkan juga tidak mau. Biar Roh Kudus yang bekerja. Yang penting kita buktikan, kita buat apa yang bisa kita buat ya. Kita kerjakan bagian kita ya. Dan kita berusaha untuk menjaga kekudusan itu. Sebab apa? Sebab anak domba Allah tidak bernoda, tidak berdosa, tidak bercacat celah, melainkan dia suci dan kudus ya. Coba perhatikan ayat-ayatnya saudaraku ya. Jadi penebusan dosa melalui darah Kristus mengingatkan kita ya, dengan penebusan darah anak domba ya. Di dalam kitab PL tadi saudaraku, darah anak domba yang terbakar oleh api di mezbah persembahan membuat bau-bauan yang harum naik ke sorga dan menyenangkan Allah. Namun persembahan darah binatang yang pada hakikatnya saudaraku sebagai pengantara, hingga akhirnya Yesus mempersembahkan darahnya untuk menebus dosa saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa keluarga kita saudaraku, umat manusia. Jadi tujuan daripada hukum Taurat diberikan saudaraku kepada manusia untuk mengenal dosa. Kita buka dulu Roma 3 ayat 19 sampai 20. Satu, dua, ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di antara hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Saudaraku, dengan menuntun manusia kepada Yesus saudaraku, penebusan melalui darah Kristus yang kudus itulah ya, yang membuat kita beroleh pengampunan dosa saudaraku. Jadi penebusan dosa manusia adalah rencana yang telah ditetapkan Allah dalam Kristus Yesus ya. Itu saudaraku, bisa nanti buka juga di Yesaya 53, tapi terlalu banyak. Jadi di situ tujuannya saudaraku penebusan agar kembali tercipta persekutuan antara